Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zilfa Aprila Ramini Zulkarnain dengan NIM 2402132 kelas 3A Teknik Komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas Jarkom yang NAT 1 sampai 3. Oke, yang dimana mungkin untuk pertama ini gitu ya, kita itu membahas mengenai NAT statis itu sendiri. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke NAT statis, mungkin sebelumnya kita akan membuat gitu ya atau membuat terlebih dahulu gitu topologi jaringan, yang dimana di topologi ini sendiri gitu ya bisa dilihat bahwa ada router gitu, terus ada switch, kemudian ada PC-nya itu ada 3, kemudian ada server, yang dimana di dalam server itu sendiri di dalamnya itu ya, di dalamnya tuh ada router juga, kemudian di router itu terhubungkan dengan server yang disebut juga server Google, yang dimana kita juga selanjutnya harus melakukan konfigurasi IP di semua perangkat agar terhubung. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya untuk NAT statis ini sendiri. Nah, IP global kita tuh harus memberikan IP global ke masing-masing PC secara statis gitu ya. Mungkin ini bisa dilihat gitu ya untuk digambar di bawah gitu. Nah, setelah kita melakukan atau setelah kita memberi IP global gitu ya, jangan lupa untuk menandai interface di router yang berperan sebagai translator. Yang dimana kemudian bisa dilihat gitu ya untuk hasilnya. Dan juga ketika kita melakukan uji konektivitas, itu tertera bahwa itu tuh successful dari PC ke PC dan juga PC dan ke router yang di luar atau di router utama gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke NAT dinamis, yang dimana untuk NAT dinamis sendiri gitu ya, hal yang pertama kali kita harus lakukan itu mungkin kita harus membuat poolnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita berhasil melakukan pool gitu ya, kita bisa membuat access list atau ACL gitu ya. Nah, yang dimana kemudian kita akan menghubungkan gitu ya list yang sudah dibuat dengan pool yang sudah dibuat. Mungkin untuk CLI-nya ini bisa dilihat gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan hasil uji konektivitas, kita bisa melihat gitu ya untuk tiap PC itu tuh sudah ke-connect atau bisa mengirimkan ke server itu atau ke server Google itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada dinamis overload atau path, yang dimana hal yang pertama kali kita harus lakukan itu ya, yaitu melakukan konfigurasi IP privat PC dengan menggunakan DHCP gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya kita bisa melakukan dengan menandai port di router gitu, biar kita tahu ya mana port atau di router yang di outside dan juga IP-nya tuh yang di inside. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lanjut untuk membuat ACL, dan kemudian kita juga bisa lanjut untuk membuat pool untuk IP global, dan selanjutnya juga kita bisa menghubungkan ACL yang sudah dibentuk dan dibuat dengan pool, yaitu pool IP global, yang dimana kemudian kita bisa melakukan routing, dan mungkin dari CLI-nya bisa dilihat gitu ya dari gambar yang tertera gitu, yang aku terterakan gambarnya. Dan kemudian ketika kita melakukan hasil uji konektivitas, bisa dilihat gitu ya untuk tiap PC gitu ya, PC yang ketika kita menghubungkan atau kita mengirimkan ke router, mau itu router yang berada router yang terkonek dengan server ataupun dengan server Google itu tersendiri, bisa dilihat bahwa hasilnya itu successful, yang dimana berarti untuk dinamis overload atau pathnya ini berhasil gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan untuk sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.